hati yang sakit. Allah menakdirkan bahwa setiap anggota tubuh jasmani kita mungkin akan mengalami berbagai penyakit. Mata mungkin akan rabun atau buta, telinga mungkin akan tuli, lidah mungkin akan keluh, bahkan lambung mungkin akan terasa. Demikianlah, tidak ada anggota tubuh yang terjamin. Sebagian kita rajin memeriksakan kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Namun dari itu, wahai saudaraku, pernahkah kita memeriksakan kesehatan hati kita? Sebab penyakit yang zahir hanya membahayakan kehidupan di dunia, tetapi penyakit hati bisa membahayakan hingga ke negeri akhirat dan dapat menghalangi seorang hamba untuk dapat masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati, seperti sombong pada apa yang dimiliki, bangga diri pada apa yang dimiliki, cinta pada pangkat, cinta pada dunia, dengki pada orang lain, memelihara permusuhan atau dendam dan lain sebagainya. Tetapi tenang wahai saudaraku, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada 5 cara mengatasi penyakit hati. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim hendaklah rutin membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran selama sehari semalam, tidak makan, tidak minum, bukan. Tetapi hendaklah kita mengisi hari-hari kita dengan bacaan Al-Quran agar suburlah nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita, seperti suburnya jamur pada musim hujan. Bukan mengisi hari-hari kita dengan gadget, HP, dan sebagainya. Ketika senang pegang HP, ketika sedih pegang HP, spill TikTok, scroll YouTube, seharian dihabiskan bersama media sosial. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana tidak terjadi penyakit hati kalau waktu yang kita punya kita habiskan dengan perbuatan yang sia-sia? Yang kedua, perbanyak berpuasa. Puasa melatih kita menahan hawa nafsu, melatih sabar. Melihat nasi padang, hawa sabar. Melihat es Shanghai, hawa sabar. Melihat mie Aceh, sungguh lezatnya, sabar. Begitulah kita melatih diri kita agar sabar ketika amarah sedang memuncak, emosi hampir meledak, tamak mulai merangkak, dan iri mulai bergerak. Kita tangkal dengan perbanyak berpuasa. Yang ketiga, sholat malam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allah jadikan malam sebagai selimut untuk kita beristirahat. Tetapi sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tenang, di mana Allah amat dekat dengan hamba-Nya. Siapa sih yang gak mau berdekatan dengan Allah? Teman-teman, mau gak berdekatan dengan Allah? Mau. Mau tidak berdekatan dengan Allah? Mau. Mintalah ketenangan hati pada Allah agar Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Berdoalah kepada Allah dengan kerendahan hati dan berzikirlah, karena hanya dengan zikir hati terasa tenang. Zikir kita harus panjang. Kalau waktu singkat, boleh dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tetapi senantiasa kita basahi bibir kita, lisan kita dengan bacaan istighfar dan doa kepada Allah. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Saudaraku rahimahumullah,
dalam pergaulan. Jadilah besti-besti yang mau menasehati dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Sebab pepatah mengatakan, al-mu'minul mar'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Kita akan terbiasa dalam kebaikan. Datang ke tempat pengajian, ramaikan kajian-kajian dan ceramah-ceramah. Bukan meramaikan kafe-kafe yang kini makin marak tumbuh di daerah kita tercinta. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana kita ingin sembuh jika kita hanya menyiram-nyiram secangkir kopi, namun melupakan lautan nasihat dari guru-guru atau ulama yang menyejukkan kolbu? Demikianlah uraian singkat saya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang memiliki kolbu salim, hatinya orang-orang mukmin. Dan janganlah sampai kita termasuk ke dalam golongan umat yang memiliki kolbu marik, yakni hati para munafik. Semoga bermanfaat.